Oke, kita langsung lihat turtle cuy. Di sini ada Haya dan Minotaur dan banyak sih. Oke, kita TB semua damage-nya cuy. Jadi kalau kayak gini kalian jangan takut ya. Asalkan kalian punya ulti dan revitalize plus ada timnya cuy. Jadi kalau ada turtle, kalau nggak ada timnya ya kalian jangan maju-maju, dan ini dapat sih. Oke, dan kita kabur pakai revitalize cuy, dan ini selamat. Welcome. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. Ultra deployed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cuy, selamat datang di channel Bang Kids. Oke, jadi untuk konten hari ini sesuai di thumbnail, yaitu menjaga dua setaknya Uranus. Oke, bentar, di sini aku lihat dulu musuhku ini ada siapa. Di sini ada Xbox. Jadi kalau kalian melawan Xbox, kalian bisa memakai Dreadnought armor dulu baru ke sepatu cuy. Jadi untuk pembahasan hari ini adalah yaitu menjaga dua setaknya Uranus. Jadi Uranus ini memiliki dua setak cuy yang bersifat setak, yaitu dari pasifnya. Jadi untuk pasifnya ini fungsinya setaknya itu adalah tentang pemulihannya ataupun tentang regennya cuy. Jadi kalau setaknya untuk pasifnya ini banyak, yaitu maksimal 20 ya, itu untuk pemulihan ataupun regennya itu akan semakin tinggi cuy, ataupun untuk regennya itu lebih cepat lah ataupun lebih deras lah kayak gitu cuy. Terus yang kedua itu setak dari skill satunya. Jadi untuk fungsi setak skill satunya ini bersifat damage-nya Uranus cuy. Jadi contohnya ini di gelombang tadi kan ada setaknya kan di atas gelombangnya itu menandakan damage dari skill satunya. Kalau setaknya itu sudah 4 kayak di Xbox ini kan baru 2. Kalau sudah 4 itu damage-nya akan semakin sakit cuy, walaupun kalian itu memakai itemnya full defense. Soalnya ini persenan cuy. Aku contohkan lagi di Xbox ini kan ada kan tadi. Nah ini aku skill 1, bentar, enggak bisa cuy. Oke, aku lanjutin ke pembahasan setaknya, dan untuk pembahasan setak ini aku bahas satu-satu biar kalian nggak bingung cuy. Oke, aku mulai dulu dari setak pasifnya. Ini aku jelasin dulu apa sih setak pasifnya Uranus plus cara menjaganya. Bentar, ini aku bantu turtle dulu cuy, aku zoning. Jadi kalau kalian punya ulti revitalize, kalian nggak perlu takut cuy untuk nebe semua damage, tetapi harus ada timnya juga ya. Ingat, harus ada timnya juga, dan ini hilang sih Minotaurnya. Oke, kita kabur dan plus memakai revitalize. Kalau nggak memakai revitalize mati aku cuy tadi. Oke, aku kembali lagi ke landku dulu cuy. Terus aku lanjutin ke setak pasifnya. Jadi pasifnya itu kan berbunyi kayak gini kan. Uranus menyerap energi dari serangan yang diterima. Ingat, serangan yang diterima ya, untuk memperkuat dirinya, memulihkan sejumlah HP setiap 0,8 detik cuy. Setiap setak bertahan selama 10 detik. Ketika memiliki setak penuh yaitu 20, Uranus memulihkan 48 sampai 224 HP berdasarkan level ataupun berskala dengan level cuy. Jadi ini aku terangkan sedikit untuk penjelasan pasifnya, jadi biar entar enak lah untuk menjaga setaknya cuy. Oke, jadi pasifnya Uranus ini adalah regen cuy, ataupun pemulihan HP. Jadi untuk regen itu dipengaruhi dari beberapa hal. Yang pertama itu dari segi emblem. Jadi emblem itu juga berpengaruh pada regennya cuy. Contohnya kayak gini, kalau kalian itu menggunakan emblem support, itu regennya akan semakin deras cuy kalau kalian gunakan pada Uranus. Tapi minusnya kalian harus membeli kayak item buku ataupun sepatu mana, soalnya emblem support tidak ada untuk regen mananya cuy. Terus yang kedua yaitu regen itu dipengaruhi juga dari item.
Jadi item itu juga berpengaruh pada regen cuy. Jadi kenapa Oracle itu menjadi item pentingnya Uranus, karena itu sinkron sama pasifnya si Uranus cuy. Oke, aku lanjutin tentang menjaga staknya cuy. Jadi untuk menjaga staknya ini ada dua cara cuy. Yang pertama dulu ya, jadi yang pertama itu kalian bisa ke hit musuhnya, ataupun ke hit creep, ataupun ke hit turret, ataupun ke hit minion cuy. Bentar, ini aku tipin. Oh nggak bisa, kita langsung ke turtle cuy. Jadi kayak gitu. Jadi untuk menjaga staknya kalian bisa ke hit minion, ke hit musuh, ke hit turret, ke hit creep. Terus kalau kalian tanya, bang, kalau di dekatku sudah nggak ada minion, terus nggak ada creep juga, itu gimana bang untuk menjaga staknya? Jadi kalau kayak gitu kalian bisa lanjut cut lane cuy. Jadi kalian itu potong langsung untuk minionnya. Dan kenapa setiap aku memainkan Uranus selalu memotong lane, yaitu karena itu cuy, untuk menjaga staknya Uranus juga cuy. Tapi perlu diingat, saat kalian memotong lane ataupun cut lane lah, usahakan item counter hero di lane kalian itu sudah jadi dulu cuy. Jadi kalau kalian itu sudah memakai item itu, kalian itu nggak akan gampang mati saat cut lane. Oke, jadi itu untuk menjaga staknya. Terus kalau kalian tanya lagi, bang, kalau di musuhnya kalau pas kita mau cut lane nih, terus musuhnya itu ternyata rame di situ, kan otomatis kita nggak jadi cut lane kan ya. Kita nggak usah cut lane cuy, kita ngandalin ulti saja. Jadi untuk menjaga stak yang nomor 2 yaitu menggunakan ulti. Jadi ultinya ini juga bisa untuk menjaga staknya Uranus cuy. Jadi saat kalian pencet ulti ya kayak gini, ini staknya akan selalu bertambah. Tapi perlu diingat, untuk menggunakan ultinya pas kayak gini untuk menjaga staknya, itu usahakan jangan kalian gunakan ulti dulu kalau mau ada turtle kayak gitu cuy, ataupun ada lord. Jangan kalian pencet dulu untuk ultinya, ini buat jaga-jaga ntar kalau mau kontes turtle ataupun lord. Oke, jadi kayak gitu ya untuk menjaga staknya Uranus. Aku ulangin lagi, untuk menjaga staknya Uranus itu kalian harus kenaan damage, itu entah dari minion, creep, ataupun hero, ataupun turret cuy. Terus kalau di samping kalian itu nggak ada creep, terus nggak ada minion, kalian bisa cut lane. Dan usahakan untuk cut lane kalian sudah memakai item counter hero di lane kalian cuy. Setelah itu baru kalian boleh cut lane. Terus kalau musuhnya itu pas mau cut lane terus rame, kalian gunakan ulti. Tapi untuk penggunaan ulti perlu aku ingatkan lagi, kalau ada turtle ataupun lord kalian nggak usah cari stak, biarkan stak kalian itu hilang, nggak masalah. Yang penting pas ada turtle dan lord kalian tetap memiliki ulti cuy. Soalnya gini, kekuatan hero itu terletak pada ultinya. Kalau kalian itu nggak punya ulti pas ada lord dan turtle, kalian itu akan gampang mati ya. Intinya untuk pemulihan ataupun regennya Uranus itu nggak akan sederas kalau kalian itu memiliki ulti cuy. Jadi kayak gitu ya untuk penjelasan tentang stak pasifnya. Aku lanjutin tentang ini cuy, yaitu tentang stak skill satunya ataupun tentang damage-nya. Jadi untuk damage-nya skill satunya ini berdasarkan stak cuy. Contohnya kayak gini, kalau kalian itu nyerang musuhnya, di sini nggak bisa sih ke minion, bisanya ke creep cuy. Nah contohnya di creep ini kan ada staknya tadi lah itu. Nah pas staknya itu maksimal, itu akan damage-nya sakit cuy. Terus kalau kalian tanya lagi nih, bang, staknya di musuhnya itu sudah penuh lah ataupun sudah 4 tapi kabur, itu solusinya gimana bang? Jadi untuk solusinya itu kalian bisa akali menggunakan item ataupun spell. Kok spell ya,
menggunakan item ataupun talent cuy. Jadi untuk penggunaan talent kalian bisa akali kalau musuhnya itu pas darah sekarat terus kabur, kalian bisa menggunakan talent quantum charge cuy, yaitu talent yang aku gunakan ini. Jadi quantum charge ini tidak hanya bisa membuat Uranus itu mudah untuk cara mainnya yang tarik ulur, tetapi ini juga mudah untuk ngejar musuhnya kalau dia itu sekarat terus kabur cuy. Terus yang kedua itu bisa menggunakan item juga, yaitu kalian bisa menggunakan item Thunderblade ya, Thunderbell ya, Thunderbell. Jadi Thunderbell ini yang pertama yaitu pasifnya bisa memberikan efek slow kalau kita itu menggunakan skill, setelah itu basic attack cuy. Terus yang kedua, Thunderbell ini juga ada penambahan movement speednya, jadi musuhnya itu nggak gampang kabur lah, kayak gitu cuy. Jadi kayak gitu aja untuk penjelasan tentang menjaga stacknya cuy. Oke, aku lanjutin ke emblem dan build-nya cuy. Jadi untuk build dan emblemnya aku tetap menggunakan kayak gini. Dan untuk build dan emblem ini tidak usah aku jelaskan, tapi intinya saja ya. Jadi untuk pemakaian build ini, usahakan sebelum kalian memakai sepatu, kalian harus lihat dulu musuhnya itu tipenya apa cuy. Kalau musuhnya itu menggunakan hero skill tetapi physical attack, kalian memakai Dreadnought armor dulu baru ke sepatu. Tetapi kalau musuhnya itu di lane kalian itu bersifat attack speed, contohnya Zilong terus Argus, kalian membeli Black Seal ataupun Steel Lakelet dulu baru ke sepatu. Tetapi kalau musuhnya itu kayak Esmeralda, kalian bisa membeli Silent Robe dulu baru ke sepatu cuy. Jadi kayak gitu ya, dan ini sudah end. Tetapi kalau kalian masih bingung, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Aku Bangkit mau undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.